Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Putra dari Allah, pewahyu hukum Taurat, hendak mengajarkan kembali kepada khalayak ramai hakikat penting dari kuduskanlah hari Tuhan. Hari Sabat adalah hari Tuhan, maka kuduskanlah hari Tuhan. Maksudnya setiap insan manusia dipanggil untuk menguduskan dirinya. Pengudusan terhadap dirinya itulah di hari Tuhan adalah kesempatan penting, di mana pribadi lepas pribadi, setiap dari manusia mengarahkan diri kepada Yang Maha Kudus, yakni Tuhan, dan tentunya pikiran, sikap, dan perbuatan juga adalah perbuatan pikiran yang terarah kepada kekudusan. Tentunya berarti pikiran, sikap, dan perbuatan adalah memilih yang baik. Perbuatan-perbuatan dan pikiran akan kebaikan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui isi pikiran dari orang Farisi dan ahli Taurat yang menyingkirkan kebaikan, justru berisikan kejahatan, bagaimana mereka ingin menjebak Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah Tuhan mengkritisi, mencelikkan kembali apa yang keliru dari orang Farisi dan ahli Taurat terhadap kuduskanlah hari Tuhan itu. Mereka memiliki pikiran yang jahat. Dari sebab itulah Tuhan mengatakan, manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan?
Dan disinilah sebenarnya kritik dari Tuhan itu sebenarnya bertujuan untuk menyadarkan kembali akan kekudusan hari Tuhan sebenarnya. Bahwa yang dipilih hendaknya adalah kebaikan dan bukan isi pikiran jahat. Dan bertujuan untuk menyelamatkan, bukan berencana untuk membinasakan, yakni Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, Santo Agustinus dari Hippo senantiasa melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak paham akan apa yang disabdakan oleh Tuhan karena hanya melihat Yesus sebagai penyembuh, dokter atau tabib. Tidak sampai kepada tahapan bahwa memahami sebagai Mesias, Putra Allah. Namun sesungguhnya makna kekudusan hari Tuhan sangatlah kental, bahwa setiap orang diajak untuk mengarahkan kepada Yang Maha Kudus. Berarti di hari Tuhan itu orang terarah untuk beribadah, menguduskan dirinya, mendekatkan kepada Tuhan. Dan juga senantiasa di hari-hari itu, sepanjang hari yang ada hanyalah pikiran kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga tak hayal orang-orang Katolik senantiasa mengambil kesempatan di hari-hari Tuhan ini bersama-sama untuk berbuat kasih dan kebaikan. Mungkin ada yang mengunjungi panti asuhan, panti jompo, berderma, dan segala macamnya. Dan tentunya itulah tindakan-tindakan yang senantiasa berangkat dalam pemahaman tentang pengudusan hari Tuhan, di mana setiap orang menguduskan diri di hari Tuhan, berangkat untuk berekaristi dan berbuat kebaikan. Isi sepanjang hari itu hanya diisi dengan pikiran-pikiran kebaikan, pikiran-pikiran yang senantiasa membawa kepada penumbuhan buah-buah roh, dan akhirnya menuju kepada tindakan-tindakan kekudusan dan kesucian.